Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Reza Kusuma Astiansyah, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Komputer Matematika Dasar dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nastiti Khairunisa dengan NIM 2402110009 dan rekan saya Erika Indah Apriliana dengan NIM 2402110011. Proyek ini membahas simulasi interaktif posisi titik dan garis pada bidang Kartesius sebagai materi utama yang merupakan topik dalam mata kuliah Komputer Matematika Dasar. Analisis ini bertujuan untuk menjembatani kesulitan visualisasi siswa terhadap konsep koordinat Kartesius. Simulasi dikembangkan dan diimplementasikan menggunakan 3 platform komputasi utama yaitu GeoGebra, MATLAB, dan Excel. Setiap software digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan 3 subtopik. Yang pertama yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu A, B. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Secara keseluruhan, simulasi ini memberikan gambaran numerik, visual, komputasional yang saling melengkapi untuk memperkuat pemahaman konseptual siswa kelas 8 SMP. Selanjutnya, masuk pada simulasi. Benar. Di sini yang pertama kami menggunakan simulasi manual, perhitungan manual dalam suatu permasalahan. Yang pertama yaitu pada poin posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Disajikan permasalahan yaitu rumah Pak Hendri berada di titik P negatif 3,4, sumbu X mewakili jalan utama yang membentang timur barat dan sumbu Y mewakili jalan utama yang membentang utara selatan. Berapa meter jarak rumah Pak Hendri dari jalan utama utara selatan atau sumbu Y dan jalan utama timur barat atau sumbu X. Di sini langkah pertama yaitu membuat koordinat Kartesius terlebih dahulu dan memasukkan titik P yaitu negatif 3 dan 4, di situ sudah tertera titik P, lalu kita menghitung jarak titik P dari sumbu Y, yaitu jaraknya sejauh 3 satuan, dan jarak titik P ke sumbu X adalah 4 satuan. Jadi jarak rumah ke jalan timur barat adalah 4 meter dan jarak ke jalan utara selatan adalah 3 meter. Selanjutnya yaitu 2A, posisi titik terhadap titik asal 0,0. Terus disajikan permasalahan rumah Pak Hendri berada di titik P negatif 3,4. Berapa jarak terpendek jika Pak Hendri ingin menuju kantor pos yang berada di pusat kota, tepatnya di titik O 0,0. Sama seperti yang nomor 1 tadi, yang pertama adalah membuat koordinat Kartesius dan menggambar titik P di negatif 3,4. Di sini ketika kita mencari jarak terpendek, maka kita mencari jarak yang tegak lurus dengan titik asal, yaitu titik O 0,0.
Maka jarak PO adalah diketahui A sama dengan 3, B sama dengan 4, ditanya PO. Jarak PO sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 9 plus 16 sama dengan akar 25 dan jarak PO adalah 5. Jadi jarak terpendek antara rumah Pak Hendri dengan kantor pos adalah 5 satuan jarak. Selanjutnya 2B titik tentu A, B. Seorang kurir sedang berada di titik P 6,5 pada peta koordinat. Kantor pusat terletak pada titik A 2,0 sebagai titik acuan. Tentukan posisi kurir tersebut terhadap kantor pusat berdasarkan selisih koordinatnya. Diketahui PXY sama dengan P 6,5. A, B, A 2,0. Ditanya selisih koordinat P terhadap A. Jawab delta X sama dengan X dikurangi A, yaitu 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Delta Y sama dengan Y dikurangi B, yaitu 5 dikurangi 0 sama dengan 5. P berada 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas dari A. Dan seperti ini jika digambarkan secara manual. Selanjutnya, poin 3, sebuah kabel lampu jalan dipasang di titik, yaitu titik A 2,0 dari titik P 6,5 pada peta koordinat. Kedua titik tersebut dihubungkan oleh sebuah garis lurus yang melewati letak kabel tersebut. Tentukan posisi garis AP terhadap sumbu X dan sumbu Y berdasarkan selisih koordinat kedua titiknya. Diketahui A 2,0, P 6,5, ditanya posisi garis AP terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jawab rumus delta X sama dengan XP dikurangi XA, yaitu 6 dikurangi 2, yaitu 4. Delta Y sama dengan YP dikurangi YA, sama dengan 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Karena delta X tidak sama dengan 0 dan delta Y tidak sama dengan 0, maka garis AP adalah garis miring atau tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, kita masuk pada simulasi yang menggunakan GeoGebra, MATLAB, dan Excel. Wes. Yang pertama, kami menggunakan GeoGebra. Mengapa kami menggunakan GeoGebra? Karena dalam GeoGebra sangat relevan dalam memvisualisasikan koordinat kartesius. Jadi, software GeoGebra sangat dibutuhkan dalam simulasi ini. Yang pertama, pada poin 1 atau subbab 1 yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Disajikan permasalahan sebagai berikut. Rumah Pak Hendri berada di titik P negatif 3,4, sumbu X mewakili jalan utama yang membentang timur barat dan sumbu Y mewakili jalan utama yang membentang utara selatan. Berapa meter jarak rumah Pak Hendri dari jalan utama utara selatan atau sumbu Y dan dari jalan utama timur barat atau sumbu X. Yang pertama adalah kita menginput titik P yaitu negatif 3,4. Selanjutnya adalah menginput garis F sama dengan perpendicular line P, Y axis. Selanjutnya, input A sama dengan intersect Y axis, perpendicular line P, Y axis.
Selanjutnya kita menghitung jarak titik P ke titik A dengan menggunakan kode distance P, A. Dengan cara yang sama, input G perpendikular line P, X axis G sama dengan perpendikular line Selanjutnya, B sama dengan intersect dalam kurung x-axis, perpendicular line P x-axis. Selanjutnya, menghitung jarak P ke B yaitu dengan menggunakan kode distance P, B. Nah, di sini tertera bahwa rumah Pak Hendri terletak 3 meter dari sumbu Y dan terletak pada 4 meter dari sumbu X. Selanjutnya, subbab 2 yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0. Disajikan permasalahan sebagai berikut. Rumah Pak Hendri berada di titik P negatif 3,4. Berapa jarak terpendek jika Pak Hendri ingin menuju kantor pos yang berada di pusat kota, tepatnya di titik O 0,0? Yang pertama adalah menginput titik yaitu P negatif 3,4. Selanjutnya titik O sama dengan 0,0. Selanjutnya menghitung jaraknya yaitu dengan menggunakan rumus F sama dengan segmen kurung buka P, O kurung tutup. Secara otomatis akan muncul 5, di mana 5 ini merupakan jarak terpendek rumah Pak Hendri dengan kantor pos. Selanjutnya masuk pada subbab 2B terhadap titik tertentu A, B. Disajikan permasalahan sebagai berikut. Seorang kurir sedang berada di titik P 6,5 pada peta koordinat. Kantor pusat perusahaan terletak pada titik A 2,0 sebagai titik acuan. Tentukan posisi kurir tersebut
tersebut terhadap kantor pusat berdasarkan selisih koordinatnya. Yang pertama yaitu menginput titik A 2,0 dan titik P 6,5. Selanjutnya adalah membuat vektor PA dengan V sama dengan vektor dalam kurung A, P. Dengan vektor ini dapat dibaca bahwa 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, di mana kurir berada 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas dari titik 2,0. Selanjutnya masuk pada subbab 3 yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Disajikan permasalahan sebagai berikut. Sebuah kabel lampu jalan dipasang melalui dua titik, yaitu titik A 2,0 dan titik P 6,5 pada peta koordinat. Kedua titik tersebut dihubungkan oleh sebuah garis lurus yang mewakili letak kabel tersebut. Tentukan posisi garis AP tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y berdasarkan selisih koordinat kedua titiknya. Yang pertama adalah menginput titik A sama dengan 2,0 dan menginput titik P sama dengan 6,5. Setelah itu, menghubungkan titik A dengan titik P dengan G sama dengan line A, P. GeoGebra otomatis menggambar garis lurus yang melalui kedua titik tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa delta X tidak sama dengan 0 dan delta Y tidak sama dengan 0, maka garisnya itu miring. Nah, itu tadi simulasi menggunakan GeoGebra. Selanjutnya adalah simulasi dari beberapa permasalahan tadi menggunakan MATLAB. Selanjutnya masuk pada terhadap titik tertentu, P disajikan permasalahan sebagai berikut. Seorang kurir sedang berada di titik P 6,5 pada peta koordinat. Kantor pusat perusahaan terletak pada titik A 2,0 sebagai titik acuan. Tentukan posisi kurir tersebut terhadap kantor pusat berdasarkan selisih koordinatnya. Ih, anjir. Koneksiku mati cuy. Selanjutnya terhadap titik tertentu A, B. Disajikan permasalahan sebagai berikut. Seorang kurir sedang berada di titik P 6,5 pada peta koordinat. Kantor pusat perusahaan terletak pada titik A 2,0 sebagai titik acuan. Tentukan posisi kurir tersebut terhadap kantor pusat berdasarkan selisih koordinatnya. Yang pertama adalah memasukkan data titik ke MATLAB, yaitu dengan menginput titik A sama dengan kurung siku buka 2 spasi 0 kurung siku tutup titik koma, dan P sama dengan kurung siku buka 6 spasi 5 kurung siku tutup titik koma. Nah, selanjutnya menghitung selisih koordinat dengan delta sama dengan P dikurangi A titik koma.
Selanjutnya delta sama dengan 4 spasi 5. Ditulis. Ya berarti selisih X sama dengan 4 dan clear lagi selesai. Coba buka sing ning HP-mu. Aku diketik wae. Matlabmu nggonmu. Sing ke pertama nggon misi pertama. Langsung aja teko menghitung selisih koordinat. Wes. Aku ya. Wes, aku mulai. Selanjutnya adalah menghitung selisih koordinat. Untuk mengetahui posisi titik P terhadap titik A, gunakan kode delta sama dengan P dikurangi A titik koma. Selanjutnya, untuk menampilkan titik, arah, dan keterangan, gunakan perintah berikut untuk membuat visualisasi terhadap posisi P terhadap A. Yang pertama adalah scatter kurung buka A kurung buka 1 kurung tutup, koma A kurung buka 2 kurung tutup, koma atas fillet, koma atas kurung tutup. Selanjutnya, hold on. Selanjutnya adalah scatter kurung buka P kurung buka 1 kurung tutup, koma A kurung buka 2 kurung tutup, koma delta kurung buka 1 kurung tutup, koma delta kurung buka 2 kurung tutup, koma atas fillet, koma atas kurung tutup. Selanjutnya, quiver kurung buka A kurung buka 1 kurung tutup, koma A kurung buka 2 kurung tutup, koma delta kurung buka 1 kurung tutup, koma delta kurung buka 2 kurung tutup, koma 0 kurung tutup. Selanjutnya, title kurung buka, koma atas posisi kurir terhadap kantor pusat, koma atas kurung tutup. Selanjutnya, teks kurung buka P kurung buka 1 kurung tutup, koma P kurung buka 2 kurung tutup, koma atas kurir kurung buka P kurung tutup, koma atas kurung tutup. Selanjutnya, teks kurung buka A kurung buka 1 kurung tutup, koma A kurung buka 2 kurung tutup, koma atas kantor pusat kurung buka A kurung tutup, koma atas kurung tutup. Selanjutnya, perintah ini
menampilkan titik A 2,0, titik P 6,5, panah dari A menuju P, dan label titik A menuju P. Dari hasil menggunakan MATLAB ini, artinya 4 satuan ke kanan dari A dan 5 satuan ke atas dari A. Sehingga kurir berada 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas dari kantor pusat A 2,0. Selanjutnya adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mungkin bisa dihapus terlebih dahulu. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Disajikan permasalahan sebagai berikut. Sebuah kabel lampu jalan dipasang melalui dua titik, yaitu titik A 2,0 dan titik P 6,5. Pada peta koordinat, kedua titik tersebut dihubungkan oleh sebuah garis lurus yang mewakili letak kabel tersebut. Tentukan posisi garis AP tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y berdasarkan selisih koordinat kedua titiknya. Yang pertama adalah menginput titik A dan titik P, yaitu A sama dengan kurung siku buka 2 spasi 0 kurung siku tutup titik koma, dan P sama dengan kurung siku buka 6 spasi 5 kurung siku tutup titik koma. Selanjutnya adalah menghitung selisih koordinat dengan delta sama dengan P dikurangi A titik koma dx sama dengan delta kurung buka 1 kurung tutup titik koma delta y sama dengan delta kurung buka 2 kurung tutup titik koma. Selanjutnya adalah untuk menampilkan hasil posisi dan membuat visualisasi. Yang pertama, klik figure. Selanjutnya hold on. Selanjutnya grid on. Selanjutnya axis equal. Selanjutnya scatter kurung buka P kurung buka 1 kurung tutup, koma P kurung buka 2 kurung tutup, koma atas fillet, koma atas kurung tutup. Selanjutnya scatter kurung buka A kurung buka 1 kurung tutup, koma A kurung buka 2 kurung tutup, koma atas fillet, koma atas kurung tutup. Selanjutnya plot kurung buka kurung siku buka A kurung buka 1 kurung tutup, P kurung buka 1 kurung tutup kurung siku tutup, koma kurung siku buka A kurung buka 2 kurung tutup, P kurung buka 2 kurung tutup kurung siku tutup, koma atas line width, koma atas koma 2 kurung tutup. Selanjutnya quiver kurung buka A kurung buka 1 kurung tutup, koma A kurung buka 2 kurung tutup, koma dx, koma dy, koma 0 kurung tutup. Selanjutnya teks kurung buka A kurung buka 1 kurung tutup, koma A kurung buka 2 kurung tutup, koma atas A kurung buka 2, 0 kurung tutup, koma atas kurung tutup. Selanjutnya teks kurung buka P kurung buka 1 kurung tutup, koma P kurung buka 2 kurung tutup, koma atas P kurung buka 6,5 kurung tutup, koma atas kurung tutup. Selanjutnya untuk menambahkan judul yaitu titel kurung buka, koma atas posisi kurir terhadap kantor pusat, koma atas kurung tutup.
Bismillahirrahmanirrahim. ABS kurung buka, klik sel B2, kurung tutup, enter. Nah, di sini terlihat bahwa jarak titik sumbu Y adalah 3 satuan dan jarak titik sumbu X adalah 4 satuan. Selanjutnya, masuk pada subbab 2 yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0. Yang pertama adalah mendefinisikan X dan Y. X-nya adalah min 3 dan Y adalah 4. Mohon maaf, untuk soalnya adalah disajikan permasalahan sebagai berikut. Rumah Pak Hendri berada di titik P negatif 3,4. Berdasarkan berapa jarak terpendek jika Pak Hendri ingin menuju kantor pos yang berada di pusat kota, tepatnya di titik O 0,0. Setelah mendefinisikan titik-titik, selanjutnya hitung jarak kuadrat dengan sama dengan power. Kita menggunakannya huruf kapital semua ya teman-teman. Power kurung buka, klik B1 titik koma 2 kurung tutup plus power kurung buka, klik B2 titik koma 2 kurung tutup. Nah, ketemu jarak kuadratnya adalah 25. Di sini kita akan mencari jarak sesungguhnya atau jarak terdekat antara rumah Pak Hendri dengan kantor pos, yaitu dengan sama dengan SQRT kurung buka B6 kurung tutup, enter. Nah, di sini terlihat bahwa jarak terdekat antara rumah Pak Hendri dengan kantor pos yang berada di titik O 0,0 adalah 5. Selanjutnya adalah terhadap titik tertentu A, B. Disajikan permasalahan sebagai berikut. Seorang kurir sedang berada di titik P 6,5 pada peta koordinat. Kantor pusat perusahaan terletak pada titik A 2,0 sebagai titik acuan. Tentukan posisi kurir tersebut terhadap kantor pusat berdasarkan selisih koordinatnya. Yang pertama adalah definisikan titik-titik dengan X dari P dan X dari Y dan juga X dari A dan Y dari A. X dari P-nya adalah